Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ila hadrati bahri syafa'ah Sayyidina al-mahbub Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khasah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahul Qur'ana 'alayya wa 'anani 'ala tilawatihi wa qarrabali kulla ba'idin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi, wa dan, min dari atau di antara, an-nasi manusia, wa minan nasi dan dari atau di antara manusia, may yaqulu, man orang yang, yaqulu dia berkata, amanna billah ila akhirih. Amanna, amana, beriman, na kami, amanna kami beriman, billahi bi dengan atau kepada, Allahi Allah, billahi dengan atau kepada Allah, wabil yaumi, wa dan, bi dengan atau kepada, al yaumi hari, al akhiri akhirat, wama wa dan, ma tidaklah, hum mereka, bimu'minina bi dengan, mu'minina orang-orang beriman. Kita terjemahkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang beriman. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Yukhadi'una, mereka menipu, Allah Allah, walladzina, wa dan, alladzina orang-orang yang, amanu mereka telah beriman, wa padahal, ma tidaklah, wawu di sini faedahnya adalah wawu haliyah, bukan wawu athof, wawu penyambung kalimat, tapi wawu haliyah yang bermakna, kalau di makna ala pesantren itu dimaknai dengan halih, wa ma yakhda'una halih ora. Nah, kita terjemahkan dengan bahasa atau kata padahal. Wa padahal ma tidaklah,
yakhda'una mereka menipu, illa kecuali atau melainkan, angfusahum angfusa diri-diri, hum mereka, wama wa dan ma tidaklah, yas'uruna mereka menyadari. Kita terjemahkan, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang mereka telah beriman, padahal tidaklah mereka menipu melainkan atau kecuali diri mereka sendiri, dan tidaklah mereka menyadari. Fi qulubihim, kita lanjutkan ayat setelahnya, fi qulubihim, fi di dalam, qulubi hati-hati, karena lafadz qulubi ini adalah bentuknya jamak, bentuk plural ya, bukan singular tapi plural, bentuk jamak. Oleh karena itu maknanya kita ulang 2 kali. Yang asal katanya kolbun, hati. Kalau kulub, hati, kita ulang 2 kali. Qulubi hati-hati, him mereka, fi qulubihim di dalam hati-hati mereka, maradun penyakit, fazadahumullah fa lalu, zada menambah, hum mereka, Allahu Allah, fazadahumullah lalu Allah menambah mereka atau menambah bagi mereka, maradun penyakit, walahum wa dan la bagi, hum mereka, walahum dan bagi mereka, adzabun siksa, alimun yang pedih, bima bi sebab atau karena, baknya di sini berfungsi bukan isti'anah, dimaknai dengan kata dengan. Kalau terjemahan bahasa makna ala pesantrennya kelawan. Tapi bak di sini faedahnya adalah sababiyah. Jadi kita terjemahkan dengan sebab atau karena. Bi sebab atau karena, ma apa yang, kanu mereka adalah, yakdzibuna mereka berdusta. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai dengan ke-10 secara garis besar membahas tentang perilaku orang munafik. Ya. Di sini dinyatakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Ai fisiri, imannya itu secara rahasia, tidak terang-terangan. Wabil yaumi, dan beriman kepada hari akhir, ini juga secara rahasia, tidak terang-terangan. Oleh karena itu, iman yang model kayak begini, ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Karena ini adalah keimanan, model keimanan yang disampaikan, yang ditampilkan oleh orang munafik. Jadi ciri orang munafik itu antara omongannya, pembicaraannya dengan hatinya itu tidak sama. Oleh karena itu dengan mudahnya suatu ketika
dia akan mengingkari apa yang ada di dalam hatinya karena tidak disampaikan secara terang-terangan, karena pengakuannya tidak disaksikan oleh orang lain. Oleh karena itu, di dalam kitab Tauhid itu ada sebuah pembahasan tentang iman, hakikat iman. Di situ disampaikan mahwal iman. Apa itu iman? Al imanu huwa iqrarun bil lisan wa tasdikun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi yang dinamakan iman yang benar secara hakikat itu harus memenuhi 3 unsur, memenuhi 3 komponen. Nah, kalau 3-tiganya ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan, ini imannya tidak sah. Yang pertama apa? Al imanu huwa iqrarun bilisan. Iman itu adalah pengakuan dengan lesan, dengan lidah. Jadi mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dengan lisan. Dan ini harus disaksikan oleh orang lain. Harus ada saksinya. Itu dalam rangka untuk menjaga supaya orang yang mengucapkan itu tidak memelintir, tidak bisa menarik kembali dengan mudah perkataannya. Oleh karena itu harus disaksikan oleh orang lain, harus diakui, dizahirkan dengan lisannya. Yang kedua, watasdikun bil qalbi. Jadi keimanan tadi tidak cukup di lisan, tapi harus meresap, harus masuk ke dalam hati, dalam bentuk dibenarkan oleh hatinya. Jadi lisan dan hatinya harus sama, ya, harus satu paket, tidak boleh berbeda. Jadi yang disampaikan lisan bisa dipertanggungjawabkan oleh hati. Tidak cukup di situ. Syarat yang ketiga daripada iman, wa amalun bil arkan. Mengamalkan, mengaplikasikan, mempraktekkan dengan seluruh organ tubuhnya. Dengan tangannya, diamalkan oleh kedua kakinya, oleh kedua telinganya, oleh mulutnya, oleh kedua matanya, hidungnya, yes pokoknya seluruh anggota tubuhnya. Jadi kalau kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu secara lisannya mengatakan seperti itu, hatinya ikut membenarkan, praktek amaliyah dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tunduk kepada materi, tidak boleh tunduk kepada jabatan, tidak boleh tunduk patuh kepada istrinya, tidak boleh tunduk patuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan seterusnya.
cerminannya harus tunduk kepada Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain kepada Allah harus tunduk, patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, yang paling baik di antara nabi-nabi yang lain. Itu yang harus kita ikuti, yang harus kita pedomani. Jadi tiga-tiganya itu ya harus tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru kita dinyatakan sah, diakui sebagai orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka adalah termasuk orang-orang beriman. Jadi kalau ngaku secara siri saja, rahasia, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, tidak terang benderang, mempercayai Allah, hari akhir, ya, dalam ayat ini mereka tidak sah pengakuannya. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan percaya kepada Allah, mengimani hari akhir, bla 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 bla, hanya dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu ada tujuan tertentu, punya maksud lain. Ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek, bahasanya seperti itu. Ya. Mereka apa tujuannya? Menipu Allah dan juga menipu kepada orang-orang yang beriman. Berpura-pura. Ya, berpura-pura. Hanya pencitraan saja. Hanya carmuk, hanya cari muka. Padahal isi hatinya tidak seperti itu. Keinginannya tidak seperti itu. Oleh karena itu kita harus waspada dengan model-model orang yang memiliki ciri perilaku nifak atau munafik. Orangnya itu namanya munafik. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, padahal tidaklah mereka menipu melainkan mereka menipu pada diri mereka sendiri. Jadi secara hakikat dia itu menipu dirinya. Oleh karenanya ada sebuah analisis yang mengatakan orang menipu itu, orang menipu orang lain, sebenarnya yang ditipu sebelum dia menipu orang lain, yang pertama kali ditipu itu adalah dirinya sendiri. Yang kedua, yang ditipu adalah Allah. Yang ketiga, yang ditipu orang lain. Jadi ketika kita menipu orang lain, ternyata yang dirugikan itu tidak hanya satu pihak orang lain, tapi tiga pihak. Yang pertama dirinya sendiri, yang kedua adalah Allah, yang ketiga adalah orang lain. Jadi kebohongannya ini memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Kita sering ya melihat orang menunjuk orang lain, itu, si dia, mereka. Coba kita perhatikan, telunjuk yang kita gunakan untuk menunjuk orang lain itu cuma satu, ya. Tetapi yang
Tapi jari-jari empat ini menunjuk kepada diri kita sendiri. Jadi orang menipu itu sama dengan menunjuk orang lain. Yang paling dirugikan adalah diri kita sendiri. Sebelum menjelekkan orang lain, yang jelek sendiri adalah kita. Kula nate didhawuhi kiai kula. Utawi ngeten, kula nate didhawuhi kiai kula, yang kiai saya itu dari abahnya. Almarhum Mbah Kiai Haji Mukhtar Syafaat Blok Agung, Banyuwangi. Pondoknya namanya Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Tegalsari. Kalau nggak salah, kurang lebihnya beliau mengatakan seperti ini. Jadi orang berbohong itu sama dengan orang melempar kotoran. Sebelum kotoran itu mengenai orang lain, yang pertama kali terkenai adalah dirinya sendiri. Sadurunge ngeneki wong, sing kenek dhisik awake dhewe. Sadurunge ngluprati wong, sing pertama kali digluprati, sing digupaki iku awake dhewe. Seperti itu gambarannya, tamsilnya. Kita lanjutkan ayat setelahnya. Wa ma yas'urun, ini. Dan tidaklah mereka menyadari. Jadi kebanyakan orang itu enggak sadar kalau berbohong itu ya afatnya, bahayanya itu sangat besar. Ya, yang pertama kali ditipu dirinya, kemudian Allah, baru orang lain. Ini banyak orang yang tidak sadar dengan perilaku kebohongan yang dia lakukan. Mengapa mereka melakukan itu? Melakukan tipu daya seperti itu ada penyebabnya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradun, lalu Allah menambah bagi mereka penyakit. Jadi dalam hatinya terdapat penyakit, lalu ditambah oleh Allah, ditumpuk-tumpuk penyakitnya, ditambah-tambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya menjadi gelap, sehingga hatinya menjadi ragu, sehingga hatinya menjadi kotor, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak bisa memfilter mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihilangkan. Tidak bisa karena tertutup. Jadi penyakit yang terparah itu bukan penyakit jasmani. Penyakit yang terparah itu adalah penyakit ruhani, penyakit hati. Unik penyakit hati ini. Coba kita perbandingkan. Kalau penyakit jasmani yang lebih tahu itu dirinya sendiri. Orang lain nggak tahu. Contoh misalkan kita punya penyakit bisul. Yang tahu kita sendiri, karena bisul ada di pantat kita. Penyakitnya terletak di pantat kita. Udun gitu. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Itu penyakit jasmani. Tamsilnya gambarannya seperti itu. Yang tahu diri kita sendiri. Yang kena penyakit. Orang lain nggak tahu bila tidak diberitahu. Itu penyakit jasmani. Ya. Kemudian penyakit jasmani itu selesai di dunia, tidak ada tuntutan di akhirat. Ya, kita periksa, kita obatkan ke dokter, di situ lalu kita didiagnosa
Setelah itu ketahuan penyakitnya, kemudian kita dikasih obat. Setelah kita minum, ya alhamdulillah penyakitnya sembuh, sudah selesai. Tapi kalau penyakit ruhani, contoh sombong, contoh iri dengki, contoh pamer, tidak selesai di dunia, tapi sampai tuntutannya itu di akhirat. Bahayanya sampai di situ itu. Yang selanjutnya penyakit rohani, yang lebih tahu itu orang lain, bukan pelakunya. Yang tahu sombong, yang bisa merasakan itu orang lain. Iri dengki, yang bisa melihat orang lain. Pamer, yang menyaksikan orang lain. Pelakunya kadang nggak sadar, pelakunya nggak tahu, pelakunya kadang nggak duwe rasa lan rumangsa. Oleh karena itu, di dalam sebuah kitab sufi dinyatakan ada sebuah syair berbahasa Arab, Toli akhi Ihyal Ghazali tanal, Toli akhi Ihyal Ghazali tanal, fihi syifa min kulli da'in abdullah. Toli, lihatlah, akhi, wahai saudaraku, Ihyal Ghazali, kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Fihi, di dalamnya kitab Ihya Al-Ghazali, asy-syifa, terdapat obat, min kulli da'in, dari segala penyakit, aqdola, yang sulit, yang paling sulit penyembuhannya. Jadi di dalam syair itu dinyatakan, kalau kita ingin mengetahui penyakit hati, macam-macam penyakit hati, penyebabnya, kemudian cara-cara penyembuhannya, di situ dinyatakan sering-sering lihatlah atau belajarlah kitab Ihya atau ngajilah kitab Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Jadi tepatnya itu di kitab juz 3. Nanti lebih sempurnanya juz 4. Nah, itu pelengkapnya seperti itu sempurnanya. Kemudian lanjutan dari ayatnya, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Orang munafik yang menampilkan perilaku menipu, berbohong terhadap Allah, terhadap orang beriman, selebihnya berbohong terhadap dirinya sendiri, Allah memberikan sebuah ancaman yang berat. Ancamannya tidak main-main ini. Ancamannya ancaman kelas berat. Walahum adzabun alimun. Dan bagi mereka siksa yang pedih atau siksa yang sangat pedih. Alimun, sigotnya fa'ilun, wazannya kok sigotnya, wazannya fa'ilun. Ya, itu bisa difaedahkan mubalaghah, bangetake, melebihkan. Jadi alimun, yang sangat pedih. Tidak hanya sekedar pedih, sangat pedih. Kenapa mereka diancam dengan ancaman siksa yang sangat pedih? Bima kanu
yukadzibun. Sebab karena apa yang mereka lakukan adalah mereka berdusta, mereka berbohong. Jadi kebohongan itu merupakan suatu hal perilaku yang tidak terpuji, yang ancamannya tidak main-main, luar biasanya beratnya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Jangan sekali-kali berbohong. Sebab satu kali kita berbohong akan menuntut kepada kebohongan yang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah, manfaat, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.